Oke. Nah ini nih, kunci plus buka. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk Ah, subscribe video ini ke bawah ini, ke bawah ini, sama bunyiin apa? tekan Pelonongannya. lonceng ya, Iya. supaya kalian nggak ketinggalan informasi update dari channel Glaudis Tactical. Iya, itu sip. Difasilitasi oleh Velfest Battlefield Battlefield. UI. Oke guys, followers Glaudius Tactical dimanapun Anda berada, baik di dunia gaib maupun di dunia nyata. Iya. Saat ini, di kesempatan yang berbahagia ini, gue sudah berada di Velfest Battlefield UI. Dalam beberapa video sebelumnya, gue udah pernah ngambil video di sini. Dan di situ kameramennya adalah Bapak ini. Namanya Om Eri. Iya. Om Eri, oke. Terima kasih Om Eri atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk wawancara. Oke. Sama-sama. Terima kasih juga. Ini kita baru mulai. Iya. Oh, baru mulai. Iya. Oke, Om. Thank you banget ya sebelumnya. Sama-sama. Ini kan kita kalau lihat Velfest Battlefield itu adalah tempat bermain airsoft gun. Dan tempat sport lainnya, ada archery, ada push bike yang nggak ada rantainya tuh apa? Oh iya, ada cuma satu biasanya. Terus ada kolam renang juga, ada golf juga, driving range, komplit berarti Om ya. Sama ada wedding venue juga. Kalau mau nikah lagi, hubungi nomor di bawah ini. Belum ya. Oke, terima kasih Om. Ini spesifik ke Battlefield ini kan ada airsoft gun. Ini yang saya ingin jelasin ke teman-teman yang belum tahu sama sekali sih Om. Airsoft gun itu sebenarnya apa sih? Terus perbedaannya dengan senjata api atau ada juga air gun itu apa sih? Terus bagaimana sih kita pembawaannya, membawa itu gimana sih? Monggo Om Eri, lebih senior dari saya. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Iya. Semuanya di awal itu, kemudian akan saya coba jelaskan semampu saya ya. Tapi deskripsi saya mungkin di luar berbeda ya, ngomong aja gitu loh. Jadi airsoft itu sebenarnya replika dari apa? Dari senjata beneran atau senjata tulen gitu. Cuma ini biasanya dibuat untuk dulu di Jepang itu dibuat untuk menggantikan senjata realnya. Oh, aslinya malah dari Jepang ya? Karena dulu regulasi di Jepang dan mereka di blok atau bukan di blok, dibatasi. Bukan dibatasi, nggak boleh. Habis perang dunia itu atau itu nggak boleh pakai senjata betulan. Mereka akhirnya dibuatlah di airsoft ini untuk menggantikan latihan militer mereka. Gitu, itu dulu awalnya. Kemudian berkembang sini, akhirnya di sini jadi mainan yang sangat menggairahkan para airsofter Indonesia. Iya benar. Gitu. Nah, di sini airsoft itu sebenarnya bukan berbahaya, tapi kita harus menjaga SOP-nya. Karena kita 1:1 dengan yang real gun-nya atau real arms atau senjatanya. Jadi kita seminimal mungkin nggak usah show up kemana-mana gitu, atau ini hanya untuk bermain dan olahraga gitu kan. Mudah-mudahan para pendengar, pemirsa di dunia maya maupun di dunia mana yang mendengar nyata mau di gaib, nggak usah jadi koboy-koboyan gitu kan. Kita ya hanya just for fun, relax, sport, dan kita bersosialisasi ya. Itu yang terpenting, jaga silaturahim sama-sama. Nah, untuk airsoft sendiri sebenarnya banyak jenis tipenya. Biasanya dilihat dari powernya. Dari power itu mereka menggunakan apa? Ada yang satu pakai baterai biasanya pakai lipo. Kalau dulu pakai lithium atau pakai NICD atau apa, sekarang berkembang jadi pakai baterai lipo.
LiPo itu lithium polimer, itu buat penggerak LiPo itu ada kepanjangannya? Iya, lithium polimer. Nah itu buat penggerak dari si motor, mekanisme unit yang berdasar sama motor atau dinamo ya, sampai ngegerakin piston, kemudian di silinder itu terkumpul angin, jadi bisa melontarkan BB-nya atau peluru. Tapi kita nggak boleh pakai peluru ya, kita pakai BB. Pakai BB itu baru dilontarin. Nah, powernya sendiri, nah itu tergantung dari spring, biasa dari per. Per itu ada yang lemah, ada yang medium, atau ada yang tinggi. Tapi regulasi kita rata-rata itu di 400-an ya, 400 sampai 420 feet per second ya? Iya, FPS, feet per second. Ada namanya ukuran FPS, feet per second. Jadi berapa kecepatan peluru itu, 1 detiknya itu berapa feet? Iya. Begitu. Nah, coba ambil itu kronometer. Iya. Nanti kita unjukin buat itu, buat alat buat ngukurnya. Jadi kita bisa kelihatan berapa feet per second untuk powernya. Makasih. Nah, ini ada chronograph atau alat pengukur power dari unit airsoft itu. Nanti kelihatan berapa FPS. Itu nggak apa-apa. Itu iklan. Apa penonton dari dunia gaib? Iya. Nah itu nanti dihitung. Tapi rata-rata sih kalau kita mau main aman ya, mau main nyaman atau apa, kita mainnya di 400-an aja. Iya, 400 atau waktu itu ya? 380 atau 350, 400. Karena sekarang trennya itu justru bukan naikkan FPS, kita nurun FPS. Sekarang di 350 sampai 400. Tapi kalau untuk jauh atau apa ya monggo-monggo aja. Yang penting kita bermain secara manusiawi ya, menurut hati. Yang dilawan juga bukan musuh beneran, tapi teman-teman kita, saudara teman-teman juga. Iya, jadi bermain. Berarti 520 itu udah tinggi banget Om ya? Tinggi ya, tinggi. Kecuali sniper ya, sniper untuk nanti kita jelasin AEG dulu atau auto electric gun ya, yang tadi power itu lewat baterai gitu. Nah kemudian ada lagi yang tipe GBBR, gas blowback rifle ya. Dengar-dengar GBBR ini hampir mirip sama real steel ya Om ya? Mirip ya, mirip, semua juga mirip sebenarnya. Dari AEG, dari GBBR, dari sniper, dari launcher, dari itu handgun atau GBB ya, unit GBB. Nah itu kita bersatu banding satu. Makanya tadi di awal kita coba tegaskan ini bukan dipakai untuk gaya-gayaan atau keboy-keboyan. Ingat nih, bukan buat gaya-gayaan. Itu jangan deh, kita jangan. Nah resikonya juga bukan kita aja atau siap penggunanya aja, tapi nanti kenanya itu semua yang bermain airsoft gitu, karena susu sebelanga rusak nilas titik ya kan, karena nilas titik rusak airsoft sebelanga. Jadi jangan sampai merusak itu ya, merusak tatanan hidup berairsoft. Iya. Oke, kemudian ini GBBR yang paling ujung itu sistemnya adalah pakai gasnya itu di magazine. Jadi di magazine atau tempat pelurunya gitu kan, kita masukin ke unitnya. Nah kemudian daya tembaknya itu dari si gasnya itu yang dipakai adalah gasnya lupa. Maaf, ini karena di hutan. Gitu deh. Hutan UI, hutan penuh kenangan. Oke, jadi ntar GBBR. Nah ini terima kasih Om Nandi. Nah ini ada, enggak, ini mereknya di belakang. Siap. Kalau sponsor silakan hubungin Om. Jangan. Oke. Ini pakai gas ini, mereknya bisa banyak ada di pasaran. Ini ada mereknya ini. Ya. Jadi ini powernya lewat gas. Iya. Jadi kalau tadi lewat baterai, ini lewat gas. Nah terus baru di magazinnya baru bisa dioperasikan. Kemudian ada lagi tadi GBBR apa lagi? Ada pertanyaan nggak? Sorry. GBBR itu bentar, berarti unit GBBR dari AEG sampai GBBR ada pertanyaan mungkin? Perbedaan powernya ada nggak? Perbedaan power sebenarnya dipengaruhi apa aja sih GBBR itu yang pengaruhi? Apakah macam-macam gas tadi itu berpengaruh sama power
Oke, GBBR. kita bicara power atau daya tembak dari sekarang AEG sama GBBR dulu ya. Kalau AEG GBBR itu ada bedanya yang paling krusial itu adalah ketika pakai AEG itu nggak ada tendangan baliknya atau blowback. Oh iya, blowback ya. Ada juga namanya EBBR, electric blowback rifle, tapi nggak sekuat recoil atau tendangan dari GBBR. Itu yang paling dicari sensasinya dari si GBBR gitu. Jadi kalau mau main gear atau mau main impresi, panggil lagi GBBR. Kalau recoil EBBR cetek ya kayak gitu, kayak ditembak kayak ditimpuk semut gitu. Iya benar. Kalau itu kayak timpuk gajah gitu bolak-balik. Ada rasa cedak. Ya, itu sensasi yang dicari. Tapi, nah ada tapinya, kalau buat skirmish atau war games itu GBBR dipakai mungkin bawa mag-nya agak lebih banyak. Harus lebih banyak. Iya, karena harus lebih banyak. Kapasitas 30 sampai 40. Ya 40 lah gitu. Itu setara sama low cap-nya AEG. Iya, karena mereka adopsinya itu untuk training weapon, artinya dengan realnya itu ya sekitar. Jadi GBBR itu bisa dikatakan untuk training weapon. Ya, semua juga sebuah training weapon. Cuma ada beberapa yang memang mendekati real. Itu masuknya ke PTW, Personal Training Weapon. Nah itu yang dipakai sebelum memakai real arm. Iya. Tapi jangan disamakan ya, hentakan sama mesiu atau real steelnya sama si GBBR, mungkin lebih keras jauh gitu. Tapi untuk ya latihan-latihan bisa. Emang enak sih itu. Iya. Ingat, tapi SOP-nya ya GBBR, AEG itu harus SOP-nya yang harus diperlakukan sama seperti bagaimana kita memegang senjata asli. Iya. Nggak boleh sembarangan dibawa, terus nggak boleh sembarangan diletakkan, nggak boleh sembarangan dipinjemin ke orang, Om ya. Iya, itu yang utama. Biasanya rusak. Bisa kalau rusak ya bisa di inilah, tapi kalau disalahgunakan, nah itu yang lebih penting. menyeram, apalagi kalau udah digrafir gitu. Betul. Kan. Nanti kita bahas bareng. Nah, intinya untuk power ketika GBBR sama si rifle tadi yang AEG mungkin untuk standar pabrikan hampir sama ya, keluarnya 400, 420, kadang 38, dari 380 sampai 420-an. Tapi GBBR bisa sampai 450-an untuk standar, karena dia dari tergantung dari gasnya juga. Gas juga ada yang penuh apa enggak gitu. Iya, green gas, ada yellow gas, green gas, ada lagi top up yang buat gas merah itu ya. Gas red gas, kemudian ada lagi top up gas itu buat yang kompetisi atau apa, itu macam-macam. Nah, itu bisa ningkatin power juga. Tapi biasanya kalau yang lebih tinggi tuh Om, itu cepat kering di pistonnya. Piston bisa bikin itu kering, nggak kering dari silikon ya? Dari silikonnya kurang, jadi kurang melumasi. Tapi dia ngubernya power, gitu. Nah itu ini sedikit gue baca ya, kalau di GBBR itu juga ada banyak merek. Ada merek sebut aja lah, WE, Tokyo Marui, terus KJW gitu. Nah ada unit-unit itu GBB yang nggak bisa pakai gas kayak Tokyo Marui, kan gasnya yang slide plastik itu harus gas yang kuning gitu, apa gimana gitu? Oke, kalau kita bicara rifle biasanya all gas bisa masuk. Rifle ya. Tapi ketika bicara GBB, GBB itu ada atau gas blowback. Nah itu ada yang masih slide-nya plastik. Oh kebetulan udah ganti metal semua. Dulu juga ini plastik. Untuk Tokyo Marui rule-nya biasanya itu dari plastik ya. Tokyo Marui. Buatan Jepang itu ya. Yang nggak boleh kayak nyebut itu. Nah cuma ketika kita pakai slide yang plastik, nah itu mungkin kita pakainya, dan ada juga yang nekat pakai yang seperti ini, yang gas green gas itu gampang pecah. Artinya hentakannya dan PSI atau kompres bukan tekanannya. Nah tekanannya dia isinya itu lebih ya. Jadi isinya itu tekanan itunya lebih tinggi. Jadi dia tidak disarankan untuk memakai green gas atau apalagi red gas. Kita menyarankan untuk yang slide plastik itu pakainya yang yellow, karena itu ramah untuk si slide-nya, dan slide-nya itu lumayan mahal. Tapi kalau kita nabung-nabung ada rezeki, gantilah dengan yang metal. Yang metal. Kayak gitu.
Itu sudah terjadi di beberapa airsofter seperti itu, pecah dalam waktu beberapa kali main dengan pakai green gas tadi. Jadi sarankan pakai yellow gas aja dulu. Nah itu buat kalian yang mau beli unit atau mulai bermain airsoft gun, harus riset dulu lah, ini unitnya apa, penggunaannya, BB-nya apa. Itu BB pengaruh juga. Nah, pengaruh juga. BB pengaruh ke barrel BB-nya pakai apa, gasnya pakai apa, baterainya pakai apa. Itu harus diperhatikan semuanya. Harus nggak bisa sembarangan beli karena bakalan boncos sendiri Om ya. Iya, itu mengkhawatirkan dompet sendiri. Mengkhawatirkan. Apalagi yang udah punya bini, bisa beras, bisa hilang itu sebulan. Jadi emang nanti kita perhatikan beberapa spare part apa kelengkapan buat bermainnya apa aja. Tapi kita terangkan dulu sekarang buat untuk tadi rifle, untuk AEG, kemudian GBBR, terus handgun. Nah sekarang handgun atau GBB, gas blowback, ya tadi udah sempat kita obrolin juga. Nah itu banyak tipenya juga. Jadi kalau yang emang untuk jarak-jarak pendek atau side arm, artinya kita kan ada rule buat tidak menembak dalam jarak 20 meter atau 10 meter gitu dengan memakai yang power tinggi gitu. Jadi itu kita gunakan side arm kita atau GBB, terutama sniper ya, sniper karena dia rata-rata velocity-nya itu sekitar 500-an ya. Sniper 500-an ya. Iya, rule kita di 500 feet per second itu untuk sniper. Jadi kita wajib menggunakan side arm karena untuk jarak dekat FPS gitu kasihan. Jadi kita tidak disarankan dan tidak boleh lah sebenarnya untuk menembak jarak dekat menggunakan rifle sniper ini. Nah untuk GBB sama seperti GBBR, bedanya GBBR rifle dia panjang. Kemudian GBB dia bentuknya hand arm, side arm, hand yang bisa digenggam, dan itu juga ada pertandingannya. Untuk GBB itu namanya IPSC. Nah itu menariknya punya GBB, bisa buat skirmish atau war game, lomba juga, bisa juga buat kompetisi atau lomba. Itu rule-nya udah internasional ya. Jadi itu dilombakan apa? Lomba itu dikenal internasional ya? Iya, emang itu international practical shooting ya. Jadi yang apa menggunakan rule-nya bukan rule nasional lagi, itu internasional. Jadi bisa berlatih di sini juga bisa latihan ada tempat latihannya. IPSC, kemudian namanya tembak reaksi ya kalau di Indonesia di nasional kita. Di video kemarin gue udah tampilin video waktu syuting di sini. Itu mantep lah arenanya, luar biasa. Itu buat latihan fokus kita, kemudian ada larinya juga. Jadi itu gabungan sebenarnya IPSC itu antara fokus, kemudian apa namanya fisik, sama kita belajar buat kontrol diri. Ya kontrol diri, kapan mau belanja, kapan enggak. Itu yang paling penting. Dibeli nggak? Ntar dulu gitu kan gitu. Nah itu kontrol diri. Nah itu belajar di IPSC. Mungkin tahun-tahun ini masih belum banyak ya, tapi mungkin tahun depan sudah mulai banyak lagi internasional maupun nasional. Karena alhamdulillah udah mulai lepas PPKM ya, jadi bisa lebih banyak lagi. Skirmish juga di mana-mana ada. Nah untuk handgun ada atau GBB ada pertanyaan Om? Handgun tadi kayaknya udah dijelasin juga Om ya, kan banyak mereknya, jadi nggak bisa sembarangan pakai gas dan pakai BB. Terus ini handgun itu salah satu unit yang gampang dibawa, gampang dimasukin, gampang dimodal, gampang jadi koboi. itu yang paling menyakitkan bagi kami gitu kan. Jadi teman-teman airsofter biasanya yang memang jiwa airsofter atau memang kita pengen selalu ngejaga nama baik airsofter, itu pastinya tidak akan membawa-bawa gitu sembarangan ataupun gaya-gayaan gitu kan.
Nah, untuk rule-nya kita bawa ya mungkin dan harus di tempat yang memang untuk bermain atau berolahraga airsoft. Yang sudah ada di Jakarta juga banyak ya, indoor, outdoor juga, di sini juga bisa. Nah, itu minimal kita dalam untuk SOP ininya pembawaan untuk terutama handgun ya atau GBB itu kita masukin di koper Om. Ada kopernya. Koper contohnya. Kita satu-satu. Katanya harus di make off. Oh iya, pasti. Peluru ini kalau misalnya mau niat banget, slide-nya juga dilepas. Iya. Tapi masang bisa nggak? Oke. Nah, ini salah satu. Nah, ini contohnya. Jadi di sini juga ada lubang untuk penguncinya ya, untuk masuk lock atau gembok ya. Kita lebih aman itu pakai gembok juga sini, pakai lock. Jadi di dalamnya kita ini benar-benar aman. Di dalamnya pun nanti dikasih ada busanya, jadi kita maaf. Nah, ini perabotan Lenong. Ini center buat main malam atau di tempat magazine terlepas. Kalau udah bosan sama Surefire bilang Om ya. Iya. S300 Ultra loh. Iya. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi ntar naruhnya itu bisa di ini, tapi ingat dalam keadaan mag-nya terlepas ya. Mag terlepas atau di luar unitnya, kemudian dicek selalu SOP-nya dicek ada pelurunya atau BB-nya kosong. Kemudian ke bawah atau ke downrange yang disarankan, nggak ada orang segala macam. Jadi selalu arahnya ke sana. Kemudian di trigger off, kemudian ditaruh ya di dalam ini dan ditutup. Misalnya meja nih taruh sini. Nah, ini baru ditutup, kemudian di lock gitu. Nah, ini SOP untuk minimal standar lah buat kita bawa ke tempat bermain. Begitu pula rifle, begitu pula GBBR atau yang lain hampir sama untuk bawanya seperti ini. Intinya nggak boleh sembarangan dicangklongin gitu ya. Minimal pakai tas, gun bag. Ada namanya gun bag itu. Kalau rifle kan panjang yang nggak mungkin di sini dan nggak mungkin dilipat. Jadi pakai gun bag. Baru kita bawa, dan itu juga kalau bisa di resletingnya itu dikasih gembok. Jadi aman. Karena itu bisa mengganggu stabilitas nasional. Iya, betul. Nah, jangan lupa untuk rifle pun sama, ketentuannya dilepas magazine, baterai dalam keadaan kosong, empty di magazine maupun di dalam chambernya. Itu yang harus diperhatikan. Nah, dan jangan sampai dipindah tangankan ke orang lain ya. Iya, betul. Kalau di field dipinjemin ya tergantung omnya. Iya. Gitu. Di field loh, jangan dibawa keluar loh. Sama di field mah oke, tapi ya harus tahu nih temen nih tangannya rapi nggak nih. Iya, betul. Oke, lanjut lagi Om. Ya. Velvest Battlefield. Gimana sih mekanismenya kalau mau main di sini? Terus apa aja fasilitas yang ada? Oke. Nah, kalau buat teman-teman atau saudara-saudara se-airsoft tanah air itu bisa datang ke sini dulu. Yang penting tahu dulu alamat kita itu di kampus UI ya. Orang rata-rata tahu yang kampus UI Depok. Walaupun kita masuknya sebenarnya ke Jakarta Selatan, tapi orang tahunya kampus UI Depok. Itu masuk ada namanya Velvet Sport Center gerbangnya. Jadi kita ini di lingkungan olahraga ya, Sport Center itu paling ujung nanti setelah kolam renang. Jadi di map dicari aja paling gampang Velvet Sport Center, kemudian ikutin rutenya nyampe. Nah, baru nanti untuk HTM kita 60.000. 60.000 saja. Serius? Serius. 60.000. Kita yang penting masih bisa main di under cepet ceng. Ya, mangga kalau mau ke sini. Nanti bayarnya di depan ada di setelah golf nanti ada kasirnya. Pendaftaran gitu ya. Iya, kasirnya ada itu juga kok ada tandanya HTM, bayar HTM di sebelah kiri ketika masuk nanti di koridor.
Di situ bayar 60.000, tinggal nanti diverifikasi di depan kolam renang itu ya. Ada ada verifikasi biasanya. Kasih unjuk aja tiketnya, saya sudah bayar setahun. Wah, setahun. Kita juga ada member loh, sebulan ada sebulan berapa? 250 saja. Bebas bisa main tiap hari. Tiap hari boleh. Kalau ada temannya sih. Ya, jadi bebas untuk 250.000 gitu. Jadi itu untuk HTM sewa fieldnya aja ya. Kemudian ketika nyampe sini, aduh saya nggak bawa unit, tapi pengen main. Ada yang nggak punya unit nih, bisa nggak main? Bisa, gitu. Bisa. Bisa. Di sini ada unit rental juga, yang di depan juga ada beberapa yang bisa dirental, termasuk GBB juga. Itu kita 150.000 sampai 250.000, tergantung unitnya apa yang mau di rental. 150.000 sampai 200.000 tergantung unit. Termasuk ini nggak Om? Apanya? Jumlah BB? Oh iya, kita dapat free 1 magazine. 1 magazine. Iya, kalau nambah boleh 50.000 full di 1 magazine. Oh iya. 300 BB berarti ya? 300 sampai 400 kalau kan lebih. 500-an. Iya. Jadi tergantung unitnya apa yang mau dipakai. Dan ketersediaan unit juga. Banyak ya? Kita ada 8 unit. Iya. Oke. Untuk handgunnya atau GBB kita ada 3 atau 4 ya. Nah, cuma ditanyain dulu, biasanya kita ada yang harus diservis karena penggunaan yang kurang baik dari penyewa. Ini gini Om, ada yang sudah pengalaman main airsoft, dia nggak bawa unit, betul. Dia sewa di sini, betul. Dia tahu bagaimana menangani unit itu. Sangat betul. Ada lagi yang baru bener-bener masih perjaka dan perawan dalam dunia perairsoftan, datang, mau main unit, pinjam unit dong gitu. Banyak. Itu gimana Om? Nah, kalau yang ada baru, pesan-pesan apa gitu? Kalau yang newcomer gitu kan, itu biasanya masih belum tahu atau cara pengoperasiannya, dan mereka kebanyakan nonton film ya. Nah, itu dibedakan. Kita unit airsoft itu bukan yang kuat banget yang bisa dibanting atau bisa kayak di film-film, tapi kita punya rule-nya sendiri buat pengoperasiannya. Yang pertama itu yang tadi ya, SOP yang awal tadi kita jelasin soal pembawaan segala macam. Itu juga misalkan di sini juga sama. Jadi ada safe zone, kemudian ada range, shooting range, ada buat ngetesnya di mana. Kemudian ada tempat buat namanya ngisi BB-nya itu di mana, supaya kita semuanya aman, dan itu menjadi SOP di kita. Kemudian ketika untuk langsung bermain, saya sarankan jangan dulu. Kita belajar dulu, belajar SOP-nya seperti apa, seperti finger off atau apa. Ini selalu lupa, dan kebanyakan juga di teman-teman juga ada yang lupa juga. Jadi selalu jari itu di luar trigger. Itu untuk pemegangan si airsoft tersebut. Selalu di luar seperti ini di luar. Nah, itu, dan selalu kalau misalkan unit GBB itu kalau bisa rifle juga selalu terpisah. Magazin terpisah ya. Magazinnya terpisah. Kemudian safety-nya jangan lupa itu selalu di safety ketika di safe zone, dan naruhnya pun selalu yang aman, tidak mengarahkan ke orang dan tidak otak-otak di atas meja sementara di depannya ada teman-teman kita. Iya, nah itu dihindari seperti itu. Baterai juga kalau bisa ketika di safe zone sebelum kita main itu dilepas. Dan yang terpenting cara mainnya itu ya, ketika kita sebelum wargame, kita kalau bisa yang baru-baru itu selalu belajar dulu seperti tadi yang kita terangin, belajar dulu gimana safety-nya, kemudian cara nembaknya itu seperti apa, kemudian tidak happy trigger gitu. Kalau teman-teman kita bilang happy trigger tuh kalau misalnya kalian yang baru sering lihat di film-film itu nembak gitu langsung sampai habis dulu. Jangan. Itu satu, baterai panas.
udah pasti. Itu akan berpengaruh sama performa unit itu. Semua umur. pasti ya, semua pasti pengaruh ketika kita berlebihan, bermain secara berlebihan. Bukan ini aja, belanja juga berlebihan nggak boleh. Di sini juga sama. Ini curhat apa gimana? Curhat. Kadang unitnya banyak rusak. Gitu. Jadi satu ya happy trigger, kemudian kita dijeda ketika menembak, kemudian nembaklah ketika sasaran itu terlihat gitu. Nah itu yang kebanyakan suka kelewat dari teman-teman yang baru bermain. Intinya jangan brutal loh ya. Iya, main ya senyamannya kita aja. Ingat, main airsoft itu bukan cari kalah atau menang, itu cuma ingat gitu. Ini cari airsoft bukan kalah atau menang, tapi gimana kita bisa mengekspresikan diri gitu kan. Diri. Ada yang main yang senang main perang-perangan, ya itu jadi ya supir biasa gitu. Ada yang lebih gila lagi main impresi gitu, yang sampai beli-beli yang real. Tapi ya itu perlu diapresiasi juga, itu bagian dari airsoft gun. Cuma ya intinya kita bermain dengan sahabat atau keluarga kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, ya minimal ya kita kan nggak mau melukai melukai, apalagi menyakiti hati dari saudara-saudara kita semua atau itu. Kalau apa pengaruh FPS, pengalaman FPS yang kencengan itu bisa berantem ini loh. Iya, bahayanya di situ. Kalau jangan sampai begitu. Kalaupun ada perselisihan atau pertikaian, ya selesaikan secara baik-baik. Itu aja. Oh ya guys, satu lagi. Kalian udah lihat video-video Gladius Tactical sebelumnya ketika gua nge-shoot di sini? Sering dapet kritikan, masukan dari bapak ini. Karena ketika sebelum nge-shoot itu sampai beberapa kali tag, bapak ini selalu bilang, mata kacanya mana? Ya. Mata itu nggak ada gantinya. Mata cuma 2. Itu jadi salah satu benda wajib yang itu nggak bisa ditinggalkan atau di apa ya, itu sangat penting ya, benar Fajar. Jadi salah satu kelengkapan kita yang benar-benar wajib itu adalah safety glass atau kacamata. Jadi dan kacamata juga untuk airsoft itu jangan beli di sembarang tempat. Mungkin di toko tools atau material segala macam emang bentuknya kacamata gitu. Cuma itu berbeda dengan apa yang kita perlukan atau kebutuhan di main airsoft. Itu minimal bisa menahan impact atau tumbukan dari BB itu tadi atau peluru ya. Maaf, saya bukan itu, cuma orang biasanya peluru, tapi coba kita di BB. Sebenarnya itu BB itu sama dengan pelurunya airsoft gitu kan. Jadi impactnya kita harus perhatikan. Ketika jarak jauh mungkin bisa nahan, tapi ketika orang kaget Om, itu banyak terjadi orang kaget atau yang gitu nyasar. Yang itu mereka nggak tahu kita di mana, tapi tiba-tiba arahnya itu ke arah mata. Itu kejadiannya banyak juga yang beli di toko-toko material atau apa. Pengalaman tuh Om. Iya, itu pecah. Jadi pecah, satu matanya berdarah. Betul. Satu, BB-nya bisa masuk, tapi untuk pecah BB biasanya elevasi ya, bisa ke kiri kanan atau nggak kena mata langsung karena ketahan sama si mika depan ya. Tapi yang parahnya itu adalah pecahan dari si mikanya ini masuk ke mata. Itu lebih parah dari si BB-nya itu sendiri. Jadi itu kita benar-benar harus diperhatikan ya. Kalaupun pakai Google yang full face itu sangat disarankan ya, karena kita juga nggak tahu arah BB ke pipi atau ke hidung gitu, jadi atau ke gigi. Nah itu banyak terjadi juga. Jadi main lebih nyaman adalah safety dulu. Ketika kita main secara safety kita udah bagus, pasti mainnya juga nyaman. Dan tapi ketika main safety mungkin agak lebih berat atau agak lebih kayak gimana gitu kan, tahu sendiri kan? Iya, tahu kayak gimana? Tahu. Itu harus dibiasain. Biasakan. Nah itu safety, memang safety itu ribet dan ngapain sih gini-gini? Iya, itu benar. Balik lagi ke teman-teman sekalian. Kalau kita menyarankan safety first, jadi keamanan atau
mata gitu Om ya. Iya. Mata itu harus. Betul. Tapi ya itu terserah dari teman-teman atau sahabat-sahabat airsoft sekalian. Kayak gitu Om. Oh ada lagi sarung tangan biar nggak ketembak. Aduh jarinya cenut-cenut. Nah itu salah sendiri nggak pakai sarung tangan gitu kan. Jadi jangan menyalahkan yang nembak, tapi dia sendiri yang nggak pakai safety yang full gitu kan. Atau apa pakai lengan pendek, ada namanya PMC, Private Military Contractor. Gantengnya bukan main, kacamata, enggak. Hitam, padahal di dalam nggak kelihatan. Gaya lu. Emang main airsoft apaan? Ayo Om. Jadi, nah itu juga ada. Oh, yang penting gaya lah gitu kan. Bener. Itu gaya nomor 2, nomor 1 Tuhan pasti ya. Iya. Gaya nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu. Nah jadi bisa juga kayak gitu. Cuma jangan komplain ketika tembak. Wah ini berdarah, ini karena apa, itu ini bentol. Pilihan kalian memakai itu. Betul sekali. Kalau nggak mau, kalau nggak mau terlalu sakit, pakailah peralatan safety yang memadai. Iya. Dan minimal standarnya ada ya untuk main airsoft. Sepatu tinggi, boxnya biar nggak sendi atau engsel kita ketika jalan kena obstacle kecengklak kata orang mah. Atau apa ya itu pakai yang sepatu tinggi gitu. Kacamata, glove atau sarung tangan, udah pakai vest gitu kan. Gaya juga kan ngelihat enak. Iya. Stylenya. Mau impresi juga. Nah. Helm, ada lagi pakai helm. Mau pakai apa? Vas maritim, MiG 2000. Iya. Jadi kita nanti ketika teman-teman atau saudara-saudara airsoft ini pengen bermain, ketika lihat film itu ada beberapa gaya kalau diperhatiin. Satu, ada yang jadi assaulter. Iya. Yang kedua, ada yang jadi sniper. Yang ketiga, apalagi? Ketiga itu support. Ada support, ada lagi medic, ya kan? Medic. Nah, itu lagi PMC. Nah, itu ada beberapa karakter yang mungkin nanti ketika teman-teman baru main itu belum berasa, belum ngebedain apa sih. Nah, ketika kedepannya itu bisa diambil karakter sendiri. Entah jadi sniper dia mungkin ketika jadi sniper berbeda pergerakannya atau jalannya masuk teknik di wargame, teknikalnya dia beda dengan assaulter. Nah, itu nanti lambat laun menjadi keunikan sendiri buat sport atau olahraga mau ini. Jadi apa nih gitu kan? Itu balik lagi nanti ke impresi. Siap-siap. Kalau impresi. Next video. Ya, ini sniper, ntar pakai ghillie suit gitu kan. Itu kalau kita dibilangnya ulet bulu. Nggak kelihatan. Lagi di sini, wah. Nah gitu. Udah parah. Kemudian ada lagi kalau mau beli, kenapa? Beli unit. Oh, itu sesuatu yang beli unit. Yang pertama sih yang penting SOP-nya dulu. Gabung komunitas SOP dulu. Itu yang paling betul. Ini gabung komunitas dulu. Tahu SOP-nya terutama, kemudian ngobrol-ngobrol di sini. Kita juga mau diskusi mangga aja di sini. Datang hari Sabtu Minggu biasanya kita banyak ya yang pada gabung sini, baik yang freelance, banyak yang baru. 10.000 tuh di sini. Alhamdulillah masih kejangkau lah, gitu kan. Kita berupaya untuk tetap segitu, tapi ya dilihat nanti. Mudah-mudahan kita tetap ngerem di angka segitu. Biar teman-teman juga bisa di sini main senyamannya, kemudian bisa berinteraksi sama semua juga dekat karena kita di tengah-tengah ya adanya. Depok, Jakarta, Bogor, Bandung. Kemudian dari Bandung sempat ada yang kesini ya? Ada. Si siapa? Om Sabur. Iya, Om Sabur kesini. Kemudian ada lagi dari grup sniper itu. Di sini grup juga. Sniper kan. Insya Allah bisa jadi tempat ketemuan juga di sini. Aduh, pesan-pesan untuk. Oh iya, oke. Kalau untuk saya atau kami di sini berpesan, satu, yang pertama jaga tali silaturahim ya di teman-teman atau semua, kita rangkul, kita berikan pengarahan yang baik atau yang benar kepada yang baru mulai ataupun baru pengen tahu gimana dunia airsoft. Jangan diarahkan ke tempat jadinya ke arah yang nggak benar.
atau yang ya tadi koboi, gaya-gayaan, ke kafe-kafe bawa ini, itu udah ngaco itu sebenarnya. Mencederai ya hati kami semua gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita selalu menjaga nama baik dan perjuangan sebelum-sebelumnya kaum tetua kita yang sudah duluan menjaga ini jangan sampai tercoreng ya. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu menjaga SOP ya. Tadi SOP-nya baik di luar. Ingat maupun pembawaan unit itu nggak boleh sembarangan. Iya, nggak apa-apa. 2 kali, 3 kali dapat piring, Om. Oke. Ini dapat SOP-nya, pembawaan di luar, kemudian di dalam pun, di dalam field itu diperhatikan. Safe zone di mana, tempat untuk mengisi BB-nya di mana, range tembaknya itu di mana. Kalau setiap kita datang ke tempat, maupun di sini ataupun di luar, tanya dulu untuk ngisi BB atau safe zone-nya di mana, ngisi BB-nya di mana, terus range untuk shooting range-nya itu buat kita ngetes unit di mana, itu selalu ditanyakan di tempat-tempat yang untuk sewaan lahan airsoft, permainan airsoft ini. Jadi sekalipun kalian di tempat main airsoft, kalian nggak bisa sembarangan nembak. Ya, betul sekali. Karena di situ juga banyak orang-orang yang bermain juga, nggak cuman gitu. Kalian nggak cuman sendiri. Yang ketiga, safety harusnya pertama. Tapi pertama emang tadi yang tadi ya 1, 2 dan ketiga safety diperhatikan. Semua menyangkut kehidupan kita ya, jadi mata juga menyangkut kehidupan kita ke depannya, jadi selalu dijaga. Gak apa-apa mahal-mahal dikit lah gitu, tapi bisa dicek lah di link di bawah gitu. Dan selalu ngobrol apa yang kuat, apa yang enggak gitu. Nanti untuk karakter ya balik lagi ke teman-teman, entah mau jadi pakai kacamatanya doang atau pakai goggle yang full, pakai helm, pakai mask atau apa, nanti balik lagi ke teman-teman sendiri untuk safety-nya. Tapi yang perlu dijaga adalah ketika kita berbicara soal mata, itu wajib sekali. Dan di shooting range dimanapun mau masuk shooting range, usahakan pakai safety glass. Gitu. Siap Om, maafkan saya yang selalu lupa. Nggak apa-apa. Bukan lupa, nggak inget. Iya. Kilap. Iya, itu jadi 3 yang penting diperhatikan. Selebihnya silakan siap-siap untuk lihat film atau lihat apa. Jadi referensi. Karakter bisa kita. Ngecek real operator juga ya. Jadi untuk impresinya seperti apa. Nanti tinggal tanyain sama Om Fajar. Sudah cukup sekian dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Glaudis Tactical. Di kesempatan ini kami merasa sangat bangga, dan saya juga bangga dan senang sekali dikunjungi sama teman-teman, sama terutama YouTuber yang satu ini. Saya masih newbie. Terima kasih Om atas suguhannya yang wow. Oke, sekian dari kami. Bye. Dadah. Terima kasih. Tetap jaga sportivitas. Ingat RSSF. Tadi potong. RSSF. Responsible, Smart, Safety, and Fun. Responsible, Smart, Safety, and Fun. Itu kita main airsoft seperti itu. Ya. Oke, siap. Oke. Thank you Om. Sama-sama. Sukses selalu. Kita foto dulu. Foto. Boleh?